Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita kali ini, yang dimana podcast kita kali ini akan membahas terkait tentang geothermal baik secara teknikal maupun non teknikal. Nah, mungkin nanti juga kita akan membahas tentang sejarah dan pengembangan panas bumi di Indonesia tuh udah sampai mana aja sih, dan juga tantangan-tantangan apa aja sih yang dihadapi Indonesia dalam mengembangkan energi panas bumi. Nah, mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri dulu kali ya. Jadi perkenalkan, nama saya Ashabul Kahfi Ilham, biasa dipanggil Ashabul. Saya adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas yang ada di Yogyakarta, dan di sini saya juga sebagai host dan memandu podcast kita kali ini. Oke, baik. Mungkin langsung saja ya, biar nggak buang-buang waktu. Kita undang pembicara kita nih, yang masih muda tentunya, dan juga saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa nih. Nah, mungkin kalau mendengar kata mahasiswa ini, aura-aura positif mahasiswa ini selalu ini ya, membara ya di dalam diri kita semua. Oke, baik. Nah, pembicara kita ini mungkin memiliki banyak pengalaman ya, dan juga akan di-share sama kita semua di sini. Oke, langsung saja ada Mas Gilang. Apa kabar nih, Mas? Halo, kabar baik, alhamdulillah. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat, Mas. Ini saya manggilnya Mas, Bang, atau AA nih, guys. Bang aja kalau Bang. Wah, siap, Bang. Mungkin Bang Gilang bisa perkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Silakan. Oke, kenalin guys, nama aku Gilang Muhammad Farel. Sekarang aku mahasiswa tingkat akhir ya di jurusan Teknik Perminyakan UPN Veteran Yogyakarta. Dan sekarang aku aktif sebagai presiden di Society of Renewable Energy UPN Veteran Yogyakarta. Baik, terima kasih, Bang. Mungkin kalau sebelum ke pertanyaan terkait tentang geothermal, mungkin saya tanya-tanya dulu nih, Mas. Kira-kira kegiatan Mas selain kuliah apa aja sih, Mas? Iya. Sekarang kegiatan ya paling berorganisasi, yaitu menyita waktu cukup banyak berorganisasi, terus persiapan lomba juga. Karena aku sekarang menghadapi Derik ORD, itu masih ada satu proyek lagi. Dan ya paling itu sih, dua itu. Kalau enggak ya main game gitu, mengisi waktu luang. Itu sih. Oke, makasih, Mas. Nah, mungkin ini, Mas. Saya mendapatkan informasi bahwa Bang Gilang ini tertarik sama New Renewable Energy ini. Mungkin saya ingin bertanya nih, Mas. Kira-kira apa sih yang membuat sosok Mas Gilang ini tertarik sama energi baru terbarukan itu, Mas? Silakan, Mas. Oke, jadi punya alasannya pada dasarnya aku kan kuliah di Teknik Perminyakan ya, di mana itu kampus ataupun jurusan yang merujuk pada energi gitu. Dan di dalamnya juga nggak cuma energi fosil gitu, di dalamnya ada geothermal, which is itu renewable energy. Nah, mulai dari situ aku memiliki kesadaran untuk menghargai semua jenis energi gitu, baik itu energi fosil dan juga renewable energy. Dan aku mempelajari energi fosil di kuliah dan pengen juga gitu mempelajari renewable energy. Akhirnya ya aku cari wadah gitu yang akhirnya di organisasi gitu untuk mengembangkan ilmuku di renewable energy gitu. Oke, makasih, Mas. Mungkin untuk mengefisienkan waktu ya, Bang ya. Mungkin langsung aja kita ke pertanyaannya nih, Bang. Mungkin untuk pertanyaan pertama, mungkin Bang bisa menceritakan nih sedikit Bang sejarah perkembangan panas bumi di Indonesia. Oke, jadi sebetulnya sejarah panas bumi di Indonesia ini nggak bisa terlepaskan ya dari sejarah panas bumi yang ada di dunia. Jadi keberhasilan uji coba pembangkit listrik tenaga panas bumi di Italia pada tahun 1902 itu menjadi acuan gitu untuk pengembangan panas bumi di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu startnya pada tahun 1926. Itu melalui pemerintah saat itu, yaitu kolonial Belanda, mereka berhasil melakukan pengembangan pada lapangan Kamojang gitu. Mereka berhasil
mengebor 5 sumur pada lapangan Kamojang, dan ya very well sampai sekarang sumur tersebut itu masih beroperasi, dan sekarang juga kita sudah memiliki banyak WKP panas bumi ya di Indonesia yang tentunya menghasilkan energi bagi kebutuhan nasional. Oke, makasih Bang. Mungkin kalau berbicara tentang sejarah Bang, pasti panjang banget ya, nggak cukup waktunya untuk menjelaskannya. Mungkin selanjutnya aja kita ke pertanyaannya, yaitu awal mula eksplorasi geothermal di Indonesia sendiri bagaimana Bang? Dan juga sekarang apakah masih dilakukan eksplorasi untuk geothermal? Karena kalau kita lihat sekarang ini yang booming-boomingnya nih terkait tentang energi baru terbarukan. Silakan Mas. Tentunya ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat itu masih belum canggih ya seperti sekarang ini. Jadi pasti proses eksplorasi, proses eksploitasi, dan juga pengembangan lainnya itu masih konvensional gitu metodenya. Tapi meskipun demikian, itu pemerintah kolonial pada saat itu mampu gitu melakukan pemboran 5 sumur, dan yaitu bisa dikatakan berhasil gitu pada lapangan Kamojang. Dan ya meskipun bisa dikatakan kuno ataupun konvensional pada saat itu, tapi sumur-sumurnya ya masih menghasilkan dry steam gitu sampai sekarang. Bahkan tekanannya itu dari yang saya pernah baca itu mencapai 2,5 atm gitu, yang which is itu tekanan nggak main-main gitu. Dan sekarang pun ya untuk eksplorasi geothermal itu masih banyak dilakukan ya oleh pemerintah kita untuk mendukung rencana energi nasional nanti ya. Itu sih, jadi ya harapannya dengan kemajuan teknologi sekarang itu mempercepatlah untuk eksplorasi geothermal. Oke Bang, kalau misalnya kan sering tuh Bang, kalau misalnya di minyak tuh pasti sering mengalami penurunan. Nah, kalau misalnya di geothermal sendiri itu Bang, bagaimana Bang? Apakah pernah juga terjadi masa-masa seperti penurunan juga Bang? Oke, jadi sebetulnya harga minyak dunia itu cukup bersinggungan lah dengan industri geothermal ini. Jadi ketika harga minyak turun ataupun tidak stabil, maka industri geothermal pun ya ikut tidak stabil juga gitu. Sebagai contoh, krisis moneter tahun 1998 itu krisis moneter dunia menjadikan banyak proyek panas bumi di Indonesia itu menjadi terhenti gitu. Ya karena industri panas bumi ini bisa dikatakan industri yang high cost dan juga high risk ya. Jadi pada saat itu pemerintah kita mau nggak mau menghentikan proyeknya gitu. Dan hal tersebut sangat memukul industri panas bumi gitu. Maka dari itu ya nggak sedikit juga peristiwa lain atau fenomena lain di dunia ini yang memukul industri panas bumi. Tapi salah satunya yang paling berat itu sih yang saya tahu. Oke Mas, mungkin kalau misalnya tadi saya dengar ada berhentinya ya industri ya Mas ya. Nah mungkin kira-kira apakah kurangnya peran pemerintah nih? Kira-kira menurut Abang hal apa sih yang harus dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan terkait tentang tadi yang terhentinya industri geothermal, atau mungkin dalam pengembangan pemanfaatan panas buminya juga masih terhambat gitu Mas? Oke, jadi sebenarnya ada banyak banget ya hambatan yang kita hadapi dalam pengembangan geothermal ini. Jadi di dalamnya itu ada faktor kapital ataupun modal, ada manpower, teknologi, kepastian hukum, politik, sosial, sampai budaya itu menjadi faktor gitu di dalamnya. Nah, jadi yang harus dilakukan pemerintah ini dan kita tentunya itu adalah mengcover semua faktor itu gitu. Sebagai contoh, kemarin pemerintah menciptakan UU Cipta Kerja ya. Itu semata-mata salah satunya adalah untuk mendukung industri geothermal ini. Terus kita juga sebagai mahasiswa itu bisa bergerak di bidang sosial gitu. Kita bisa terus melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat
tentang si geothermal ini gitu. Jadi nggak bisa 1 menit, 2 menit jadi itu nggak mungkin. Perlu proses yang cukup panjang di dalamnya gitu. Baik, Bang. Mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya aja ya, Bang ya. Kalau misal kita lihat dari sejarahnya nih, Bang. Menurut Abang nih kan yang mendalami terkait tentang bidang renewable energy, dan apakah panas bumi ini juga bisa dijadikan prioritas EBT untuk kedepannya, Bang? Oke, jawabannya sangat bisa ya. Jadi panas bumi ini adalah renewable energy dengan presentasi pemanfaatan terbesar kedua setelah PLTA. Dan sekarang Ya. pemerintah kita melalui Kementerian SDM itu terus berupaya gitu meningkatkan produksi pada PLTP ini. Sebagai contoh, kemarin yang saya tahu itu pemerintah kita telah melakukan beberapa penambahan kapasitas gitu pada PLTP kita, PLTP Sarula, Karaha, dan juga Lumut Balai kalau nggak salah itu sampai total penambahan kapasitasnya itu mencapai 350 megawatt itu. Dan itu mengindikasikan bahwa panas bumi ini adalah prioritas bagi pemerintah kita. Gitu. Baik, Bang. Kalau misalnya kita lihat dari ininya, Bang, perkembangan geothermalnya tuh apakah sudah cukup bagus, sudah cukup bagus atau kurang nih, Bang, dalam perkembangan geothermalnya di Indonesia sendiri? Oke, di Indonesia ya. Jadi menurut saya industri geothermal ini sudah cukup menjadi concern pemerintah ya. Namun memang pengembangannya ini belum terlalu maksimal lah. Karena sebagai contoh, kemarin saja pemerintah kita lagi-lagi melalui Kementerian SDM itu melakukan revisi gitu. Penurunan target produksi PLTP nasional. Dan salah satu yang mengkhawatirkan adalah kapasitas terpasang PLTP kita di tahun 2020 itu sama seperti tahun 2019. Jadi artinya dari tahun 2019 ke tahun 2020 itu tidak dilakukan peningkatan laju produksi panas bumi, dan itu mungkin ada beberapa faktor ya. Salah satunya ada pandemi, tapi yang namanya RUEN itu kan sudah dituangkan dalam undang-undang ya, dan pemerintah itu hukumnya wajib gitu untuk melakukan pengembangan tersebut gitu. Mau itu ada pandemi atau gimana, itu harus tetap terpenuhi lah targetnya gitu. Baik, Bang. Jadi karena adanya pandemi ini, tapi sebagai peran pemerintah jadi harus terus gitu ya, Bang, untuk mengembangkan geothermalnya. Untuk selanjutnya, Bang, ada sebuah berita nih yang sangat viral ya, menyebutkan bahwa kedepannya kita nanti akan memprioritaskan EBT sebesar 23%. Nah, di mana di situ pasti terdapat peran geothermal nih. Nah, kira-kira bagaimana sih, Bang, geothermal tuh dapat menempatkan diri di situ, Bang? Jadi itu berdasarkan RUEN ya, yang 23% itu tuh diterbitkan oleh Kementerian ESDM kalau nggak salah. Jadi panas bumi itu pada rencana itu menjadi prioritas kedua gitu. Bauran energi ini setelah lagi-lagi PLTA gitu, pembangkit listrik tenaga air. Dan untuk targetnya sendiri, panas bumi diproyeksikan itu bisa berproduksi sekitar 7 gigawatt gitu, dan itu merupakan angka yang cukup signifikan ya dibandingkan dengan angka yang kita miliki sekarang. Jadi ya semoga saja target tersebut bisa tercapai lah. Baik, Bang. Nah, mungkin kalau Indonesia kan kita ketahui bahwa Indonesia tuh menyimpan 40% sumber energi panas bumi di dunia. Menurut Abang nih, berapa persen sih panas bumi dapat memenuhi energi di Indonesia, menggantikan energi fosil agar dapat memaksimalkan panas bumi? Oke, jadi sebetulnya agak sulit ya untuk menakar berapa persen panas bumi ini pada pemenuhan energi di Indonesia. Itu sangat sulit lah menurut saya. Tapi saya yakin lah bahwa panas bumi ini bisa bersaing lah dengan sumber-sumber energi lainnya yang ada di Indonesia maupun di dunia. Dan apabila dikatakan
menggantikan energi fosil, itu menurut saya sangat sulit juga melihat ya sekarang ini segala sesuatu yang ada di sekitar kita ini merupakan turunan dari bahan bakar fosil gitu. Jadi mungkin sekarang bisa dikatakan panas bumi ini adalah sebagai pelengkap lah dari kebutuhan energi kita di Indonesia gitu. Baik Bang, mungkin karena tadi yang dikatakan sama Bang Gilang nih bahwa semua yang ada di lingkungan kita ini itu merupakan dari bahan fosil. Nah, padahal kalau kita ketahui ya Bang ya, kalau misalnya energi fosil itu memiliki dampak ya Bang. Salah satunya di lingkungan gitu Bang. Nah, kira-kira itu bagaimana Bang? Oke, jadi tentunya ya energi fosil ini memiliki dampak lingkungan yang cukup serius ya di kehidupan kita. Namun kita nggak boleh menutup mata dan juga nggak boleh seolah-olah memblaming si energi fosil tersebut. Karena ya kalau nggak ada energi fosil itu, ya kita mau bepergian atau memasak dengan apa gitu. Well, kita nggak bisa menyalahkan energi fosil. Tapi di sisi lain kita juga jangan nih terlalu nyaman dengan energi fosil yang udah ada gitu. Tapi kita juga harus move to the next step gitu kepada renewable energy. Jadi ya poinnya kita respect kepada fossil energy, tapi di sisi lain kita juga maju gitu untuk mengembangkan renewable energy gitu. Oke nih Bang, mantap. Kalau misalnya kita ke isu tentang IPO nih Bang, IPO geothermal. Nah mungkin bisa dijelaskan Bang, IPO geothermal itu apa? Dan menurut Abang, apa sih pengaruhnya untuk industri panas bumi ke depan? Oke, jadi ya saya juga pernah dengar kemarin-kemarin ini, jadi dari yang saya ketahui ini, pemerintah ini akan membentuk holding dulu ya sebelum IPO ini. Pemerintah akan membentuk holding dari 3 perusahaan BUMN, yaitu PGE, Pertamina Geothermal Energy, terus ada Geodipa, ada juga PLN Gas and Geothermal. Jadi 3 perusahaan itu akan di-merger menjadi sebuah holding besar. Nah, setelah satu holding terbentuk, itu baru akan diluncurkan sebagai IPO. Nah, dengan IPO ini diharapkan industri panas bumi di Indonesia ini bisa berkembang pesat ya, karena kan itu ada injeksi investor baru ya, yaitu dari kita sebagai masyarakat luas gitu. Jadi IPO panas bumi ini cukup bagus idenya, dan artinya nanti kita sebagai mahasiswa pun bakal bisa gitu untuk memiliki saham di bidang geothermal itu sih. Oke Bang. Dan untuk kalau misalnya berbicara tentang inovasi nih Bang, kira-kira inovasi yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia tuh untuk mendukung perkembangan Indonesia di geothermal itu bagaimana Bang? Oke, untuk mendukung ya. Jadi pemerintah kita itu ya lagi-lagi perlu terus melakukan gebrakan baru gitu untuk mendukung pengembangan geothermal ini. Gitu. Misalnya sebagai contoh ya, kemarin saat kita kerja, terus pembentukan holding geothermal yang barusan kita bahas, itu menjadi concern pemerintah gitu kepada industri ini. Terus juga pemerintah ya mungkin nanti bisa inilah lebih fokus pada sektor mahasiswa lah, mengasah sektor mahasiswa, karena kan mahasiswa nantinya bisa jadi ini ya, pastinya jadi manpower ya pada industri geothermal ini. Jadi dengan mengasah mahasiswa, nantinya ya pemerintah itu sama saja dengan berinvestasi manpower gitu. Di kemudian hari bisa digunakan dan juga menjadi tumpuan kemajuan energi geothermal di Indonesia. Gitu. Baik Bang. Nah mungkin kira-kira untuk harapan Abang nih untuk industri panas bumi di Indonesia ke depannya mau bagaimana nih Bang? Oke, harapan. Mungkin harapan terdengar klise ya, sama seperti harapan orang lain juga, tapi ya semoga kedepannya industri geothermal ini bisa turun production cost-nya gitu, sehingga nanti investor-investor kan bisa jadi lebih tertarik ya, sehingga nanti
industri ini bisa berkembang cukup pesat itu. Kemudian yang selanjutnya, semoga pemerintah ya bisa mencurahkan perhatian lah pada industri ini, karena mau tidak mau industri ini bakal jadi industri masa depan Indonesia gitu. Jadi di Indonesia emas nanti yang akan memegang peran penting ya pasti industri geothermal ini gitu salah satunya. Gitu sih. Baik Bang, terima kasih Bang. Mungkin itu tadi merupakan pertanyaan terakhir pada podcast kita kali ini Bang. Nah, di sini saya ucapkan banyak terima kasih ya Bang ya kepada Mas Gilang yang sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya, dan semoga Mas Gilang selalu sehat dan dipermudah urusan ke depannya. Amin. Dan saya juga berharap semoga apa yang disampaikan oleh Mas Gilang tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, dan juga semoga industri geothermal di Indonesia selalu berkembang dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Karena kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan panas bumi terbesar di dunia. Baik, mungkin itu saja. Saya Ashabul Kahfi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gilang. Ya, sama-sama.